Halo Ibu dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan 6.5 dan 6.6 tentang cara memperkirakan proporsi dan menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi. Perkenalkan, saya sendiri Demis Maria Pirka, di sebelah saya ada Antonius Sorokova dan di sebelahnya lagi ada Athanasius Laura. Baik, untuk yang materi pertama tentang cara memperkirakan proporsi. Nah, kita misalkan dalam suatu penelitian kita ingin membuat perkiraan tentang proporsi atau persentase. Nah, persentase sendiri didapat dari proporsi kali 100%. Nah, proporsi atau persentase dipergunakan dengan simbol yang sama, yaitu P. Nah, mungkin dalam penelitian tersebut ingin mengetahui proporsi proyek yang belum selesai dalam waktunya, seperti meminjam kredit BIMAS yang belum memiliki kreditnya atau yang lain sebagainya. Nah, yang pertama kita akan misalkan AI adalah banyaknya elemen dalam kelompok I yang mempunyai karakteristik tertentu. Nah, kalau ada n kelompok, maka P perkiraan P adalah sebagai berikut. Kita mendapat rumus bahwa P topi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI per dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari MI. Nah, I sendiri adalah 1, 2 hingga N, yang kita perhatikan bahwa P mempunyai rumus yang bentuknya persis sama seperti X bar. Akan tetapi X ini diganti dengan AI untuk memperkirakan P juga sama dengan X bar, yaitu S kuadrat P topi sama dengan N populasi per N sampel per dengan N sampel dikali N M bar kuadrat, yaitu sigma dari AI kurang P topi MI dikuadratkan diper dengan N kurang 1. Nah, kesalahan sampling di sini ini adalah B, di mana B sendiri adalah 2 kali dengan S P topi sama dengan 2 dikalikan dengan akar dari N populasi kurang N sampel diper dengan N sampel kali N populasi dikali M kuadrat dikali sigma dari AI kurang PMI dikuadratkan per N kurang 1. Nah, S kuadrat P ini sebagai perkiraan dari S kuadrat P topi akan tetapi merupakan perkiraan yang baik hanya kalau sampelnya cukup besar, yaitu N-nya harus lebih besar sama dengan 20. Maka kita akan dapat P topi ini merupakan pemerkira tak batas untuk P, dan S kuadrat P ini adalah pemerkira tak batas untuk varians kuadrat P topi. Nah, kita akan masuk contoh soal. Contoh soal 6.9. Nah, sebagai tambahan dalam soal 6.2, teman-teman bisa lihat pada buku. Misalkan selain ditanya penghasilannya, kemudian ditanya juga sarjana atau bukan. Nah, ini kita misalkan dengan banyaknya sarjana atau dalam kelompok. Nah, berdasarkan data berikut, buat perkiraan interval proporsi remaja yang sarjana dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, hasil penelitian terdapat banyak 25 rumah tangga sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel sendiri. Nah, untuk pemecahannya sendiri, yaitu seperti rumus yang sudah ada, yaitu P topi sama dengan sigma I per sigma MI. Pada soal 6.2, sigma I itu 72 per dengan 151 didapat P topinya ini sama dengan 0,477. Sedangkan sigma AI kurang P topi MI kuadrat sama dengan sigma dari A
I kuadrat kurang 2 P topi sigma AI MI tambah P topi kuadrat sigma MI. Nah, nilai-nilai ini kita bisa lihat pada tabel, di mana sigma I kuadrat itu 262 dikurang dengan 2 P topi sigma I itu sama dengan 0,477 dikali 511 tambah seterusnya, sehingga kita dapat sigma dari AI kurang PMI itu sama dengan 12,729. Berikutnya kita akan mencari N. Nah, rumus N sendiri itu N sama dengan N populasi dikali varians kuadrat K per dengan ND tambah varians kuadrat K, dan D sama dengan B kuadrat, di mana B ini adalah kesalahan sampling, dikali dengan M kuadrat per 4, di mana nanti varians ini diganti dengan S kuadrat K, sehingga S kuadrat K sama dengan 1 per M kurang 1 dikali sigma AI kurang P topi MI. Nah, teman-teman bisa lihat pada 250 ya, nanti akan dijelaskan oleh teman berikutnya. Oke, pada halaman 250 teman-teman bisa lihat pada tabel yang tadi untuk soal yang datang pada pemecahan tadi itu ada 3 kelompok, ada 3 tabel, yaitu yang pertama ada kelompok, yang kedua ada banyak remaja dalam kelompok atau MI, yang ketiga ada banyak remaja yang sarjana dalam kelompok atau AI. Nah, dalam data tersebut kita bisa lihat kalau yang telah dijelaskan tadi, sigma MI itu sama dengan 151 dan sigma AI itu sama dengan 72. Untuk sigma I kuadrat itu sama dengan 262 dan sigma MI kuadrat itu sama dengan 1047 dan sigma AI MI itu sama dengan 511. Nah, tadi kita akan mencari S2 kuadrat K yang di sini yang belum didapat, di mana akan dijelaskan pada contoh soal ke 6.10. Nah, untuk contoh soal 6.10, nah misalnya kita ambil data tadi pada contoh soal ke 6.9, di mana merupakan sampel sementara dan kita ingin menentukan berapa besar sampel agar dapat dibuat perkiraan persentase remaja yang sarjana dengan kesalahan sampling sebesar 0,04%. Nah, perhatikan dalam pemecahan persoalan kesalahan sampling itu harus dinyatakan dalam proporsi. Nah, juga dalam proses perhitungan atau pengolahan data itu supaya dipergunakan proporsi, bukan persentase. Nah, dari rumus tadi yang sudah dijelaskan oleh teman, yaitu SK kuadrat itu sama dengan 1 per N kurang 1 kali sigma AI kurang P topi MI di kuadrat. Nah, hasilnya itu 12,729 dibagi 24, hasilnya 0,530. Nah, itu sebagai pengganti varians K kuadrat. Nah, M bar itu diperkirakan dengan M besar bar diperkirakan dengan M kecil bar, yaitu nilainya itu 6,04, di mana di rumus D-nya sendiri itu B besar kuadrat dikali M besar kuadrat dibagi 4. Nah, itu sama dengan 0,04 kuadrat dikali M tadi, yaitu N 6,04 dibagi 4, yaitu 0,002,416. Lalu kita akan mencari N, di mana N sendiri itu rumusnya M besar dikali varians K kuadrat dibagi N besar D besar ditambah varians K kuadrat. Untuk N besarnya itu 415, varians K kuadrat itu 0,530. Jadi dibagi dengan 415 dikali 0,0146 ditambah 0,530, hasilnya itu 33,40. Nah, kita bulatkan ke atas yaitu sebesar 34. Nah, jadi kesimpulannya itu untuk membuat perkiraan proporsi atau persentase itu pada remaja yang sarjana dengan kesalahan sampling sebesar 0,04% itu dan tingkat keyakinannya sebanyak 95%. Maka kita harus teliti sebanyak 34 kali dalam kelompok sebagai sampel acak.
Nah, untuk ini M besar topi itu diperkirakan dengan M kecil, di mana M kecil topi itu sama dengan C per N sigma dari MI sama dengan sigma dari 151 dibagi 25. Hasilnya 6,04 di sini tadi. Nah, untuk SP topi kuadrat itu sama dengan N besar dikurangi N kecil, di mana N kecil kali N besar kali M kuadrat dikali sigma dari AI kurang P topi MI dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1, di mana hasilnya itu 415 dikurangi 25 dikali 12,79 dibagi 25 dikali 415 dikali dengan 6104 dikuadratkan dikali dengan 24. Nah, hasilnya itu 0,00055. Nah, selanjutnya kita akan mencari NBB dan NBA. Untuk NBB nilai batas bawah itu P topi dikurangi 2 kali SP topi, di mana P topi itu 0,477 dikurangi 2 dikali 0,00055. Itu hasilnya 0,477 dikurangi 0,0047 sama dengan 0,43 atau sebanyak 43%. Nah, untuk nilai batas bawah sendiri, batas atas itu 0,477 atau P topi ditambah dengan 2 SP topi, di mana 0,477 ditambah dengan 0,047. Jadi hasilnya 0,52 atau sama dengan 52%. Nah, jadi dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, interval antara 43% sampai 52%, itu akan membuat persentase sebenarnya dari remaja yang sarjana. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi yang akan dijelaskan oleh teman Athanasius. Dan berikut menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi. Jadi untuk menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi harus dilihat terlebih dahulu kesalahan samplingnya. Berikut adalah persamaan-persamaan yang telah didapat. S kuadrat K sama dengan 1 kurang N kurang 1 kali sigma AI kurang P topi MI kuadrat. N sama dengan N besar kali sigma kuadrat K per N besar kali D tambah sigma kuadrat K, dan D sama dengan B kuadrat kali M kuadrat per 4. Berikutnya contoh soal. Dengan menggunakan data contoh soal 6.9, berapa besarnya sampel untuk perkiraan P kalau kesalahan sampel ditolerir sebesar 0,4 dengan tingkat keyakinan 95. P adalah proporsi remaja yang sarjana. Data diambil dari contoh soal 6.9, dianggap sebagai sampel sementara. Sama seperti tadi, S kuadrat K sama dengan 1 kurang N kurang 1 kali sigma AI kurang P topi MI kuadrat sama dengan 0,530. D sama dengan B kuadrat kali M kuadrat per 4, hasilnya 0,0146. N sama dengan 33,40. Jadi untuk membuat perkiraan proporsi remaja sarjana dengan kesalahan sampling 0,4, diperlukan sampel kelompok sebanyak 34, dibulatkan di sini. Dengan catatan, persoalan penentuan besarnya sampel untuk perkiraan proporsi P sama dengan membuat perkiraan rata-rata U, hanya XI dan XI diganti dengan AI. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.